Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur akuntansi pada aplikasi kami. Di sini saya akan membuka pada menu utama. Kita pilih menu akuntansi. Lalu di sini itu ada dashboard akuntansi. Nah, di dashboard akuntansi sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada beberapa tab dari faktur pelanggan, tagihan pemasok, bank mandiri, bank, kas, dan juga tunai. Nah, di sini kita masuknya ke faktur pelanggan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan sini ada satu button warna hijau, tulisannya faktur baru. Ini kalau misalnya kita klik, kita akan diarahkan ke form untuk pengisian invoice baru atau faktur baru. Di bagian sini ini ada kolom pelanggan, kita bisa masukkan nama pelanggannya, lalu ada tanggal faktur, batas waktu, jurnal, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawah sini itu ada produk. Kalau kita klik di sini, ini kita bisa menambahkan produk-produk apa saja yang dibeli oleh pelanggan. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan penyimpanan dengan menekan tombol simpan di sini. Keluar. Nah, lalu di bagian kanan sini itu ada tulisan to invoice to validate. Itu artinya ada dua invoice yang perlu kita validasi. Lalu di bawah sini itu ada 16 faktur yang belum dibayarkan. Nah, jadi nanti kita tugasnya adalah melakukan validasi pada invoice. Setelah melakukan validasi, lalu kita lanjutkan ke menginputkan pembayaran. Nah, kita mulai dulu dari validasi. Kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk daftar faktur atau daftar invoice. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada dua macam. Ini ada dua faktur. Ini kita contoh misalnya masuk ke yang milik Riandika. Lalu di sini kita bisa melihat pembelian dari Riandika ini. Ini ada krim malam, dia beli sebanyak 10 unit. Nah, di sini kita untuk melakukan konfirmasi cukup menekan tombol konfirmasi sini. Nah, nanti di sini yang perlu kita lakukan sebelum melakukan konfirmasi itu biasanya kita melakukan pemeriksaan dan memastikan jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada di surat jalan. Nah, lalu di sini untuk melakukan pencetakan, kita bisa tekan tombol cetak sini jika perlu, lalu tekan invoice. Nah, di sini ada masuk ke PDF. Nah, di PDF-nya sini sudah terdownload, lalu kita buka saja, lalu nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, nanti jika diperlukan kita bisa tinggal print saja langsung dari sini. Oke, kita kembali lagi. Di sini jika sudah selesai diperiksa dan sudah sesuai dengan yang ada di surat jalan, kita bisa melakukan konfirmasi dengan menekan di sini. Nah, sudah seperti ini, itu artinya sudah dikonfirmasi. Jadi kalau misalnya kita periksa di halaman dashboard, ini dia sudah pindah ke bawah. Tadi jumlah 2 menjadi 1, lalu ini di bawah sini dari 16 sudah naik menjadi 17. Kita coba buka lagi di bagian bawah sini. Nah, di sini dia ada daftar faktur yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Di bagian sini itu ada tertulis status, payment status. Di sini kita bisa lihat tulisannya belum lunas, itu artinya belum dibayar. Lalu di bagian bawah sini ada partially paid, itu artinya sudah dibayar sebagian. Kita masuk kembali ke Riandika yang tadi. Nah, di sini untuk melakukan pembayaran itu kita bisa menekan tombol buat pembayaran di sini. Nah, lalu sini ada jurnal. Jurnalnya kita bisa pilih. Kita mau masukkan ke mana? Bank, kas, atau tunai. Kita mencontohkan masuk di bank, lalu kita masukkan nomor rekening dan jumlah yang dibayarkan. Jika dibayar lunas berarti dibayar selesai jadi 500.000, atau mungkin dibayar sebagian saja jadi tidak dibayar lunas. Misalnya katakanlah dia membayar sebesar 300.000. Nah, lalu kita masukkan memonya 300.000 ini sebagai down payment. Lalu kita biarkan sini. Di sini kita bisa ada perbedaan pembayaran sebesar Rp200.000. Nah, Rp200.000 ini kita biarkan invoice-nya tetap terbuka.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah sini dia ada tulisan tetap terbuka atau mark as fully paid. Kalau kita tandai sebagai mark as fully paid, itu artinya kita tandai sebagai sudah lunas. Nah, karena dia sisanya masih banyak, kita biarkan tetap terbuka. Lalu kita tekan get payment. Nanti akan muncul pita bertuliskan sebagian seperti ini. Itu artinya sudah dibayarkan sebagian. Di bagian bawah sini kita bisa periksa itu ada tulisan dibayar pada 21 Juli tahun 2021 sebesar Rp300.000. Dengan total nota sebesar Rp15.000, itu artinya sisanya yang dibayar adalah Rp200.000. Nah, di sini kita bisa lihat ini totalnya 15.000, yang mau dibayarkan 13.000, berarti masih kurang 12.000. Kita lanjutkan lagi pembayarannya sampai lunas. Kita tekan buat pembayaran lagi. Nah, di sini saya ingin mencontohkan lagi kasus di mana yang dibayarkan ini ternyata terkena pajak, dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi kita hitungnya seperti ini. Jadi kita hitungnya itu kalau misalnya terkena PPh 2% sebelum terkena PPN. Berarti kita hitungnya seperti ini. Ini nilai yang belum terkena pajak. Lalu kita hitung kalikan 2%. Itu artinya sini Rp9.090. Kita potong ke 12.000 yang ini. Dari sisa yang tadi kita potong dengan nilai ini. Nah, kita dapatkan angka sini 150.910. Kita masukkan sini. Kita masukkan memori sebagai pelunasan. Nah, di sini kalau kita lihat kan karena dia dipotong pajak PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi ada selisih. Ada selisih sebesar Rp9.090. Nah, selisih ini kita bisa buat sebagai pembayaran selesai, pembayaran lunas. Namun kita harus memasukkannya 9.000 ini sebagai pajak. Jadi kita masukkan di sini ke akun pajak dibayar di muka PPh 23. Dengan write off-nya kita tulis sini pajak PPh 2%. Nah, jadi sini kita masukkan jumlah dibayarkan adalah Rp150.910. Lalu sisanya ini Rp9.090 itu kita tandai sebagai pembayaran pajak PPh sebesar 2%. Nah, nanti dia akan tampil semuanya seperti ini jadinya. Memonya ditulis pelunasan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata ini tidak terkena pajak, namun kita ingin melakukan pembulatan? Misalnya yang kita bayarkan itu adalah sebesar misalnya kita bayar seperti ini, kan itu ada selisih sebesar Rp10. Nah, Rp10 ini terkadang biasanya nggak dibayarkan. Nah, biasanya dibulatkan. Nah, untuk pembulatannya itu kita masukkan ke akunnya ke akun pembulatan. Kalau tadi pajak kita masukkannya ke akun pajak, ini kita masukkannya ke pembulatan yang ini. Jadi kita masuk ke sini, kita hapus, lalu kita masukkan pembulatan. Nah, di sini ada pembulatan. Kita klik, lalu kita masukkan di sini, kita write off pembulatan Rp10. Misalnya seperti itu, kita masukkan, atau mungkin kita masukkan pembulatan saja labelnya. Nah, ini untuk kasus pembulatan. Jadi angka-angka yang ganjil kita masukkan ke pembulatan. Nah, tapi ini karena kita tadi kan masuknya untuk pajak ya, jadi kita masukkan sini untuk pajak seperti ini. Nah, seperti ini kita selesaikan. Jadi masuknya ke pajak PPh 23.
Kita tekan create payment. Nah, maka sudah selesai ini, pembayarannya sudah lunas. 500.000 dibayar 2 kali, yang pertama 300.000, lalu yang kedua sebesar 200.000 rupiah. Statusnya in payment, sudah dibayar. Kita kembali ke dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah yang divalidasi, yang perlu divalidasi sudah berkurang menjadi 1. Lalu yang di bagian bawah yang belum dibayarkan sudah berkurang 1, dari awalnya 17 menjadi 16. Seperti itu. Ya, demikian penjelasannya untuk faktur pelanggan. Sekian dan terima kasih.